Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua, anak-anak kelas 6A sampai dengan kelas 6E. Hari ini kita bertemu lagi untuk pelajaran IPA. Kita akan melanjutkan pelajaran IPA di semester 1. Yang terakhir, kita sudah mempelajari tentang berbagai alat-alat listrik. Nah, untuk semester 2, awal ini kita pelajari kelanjutannya. Kita akan mempelajari tentang cara menghasilkan listrik, cara menyalurkan listrik, dan cara membayar listrik. Pak Guru mengharapkan supaya kalian memahami dan mengikuti pelajaran yang Pak Guru sampaikan. Kita mulai. Penemu listrik. Listrik itu ditemukan oleh Michael Faraday ya, antara tahun 1791 sampai dengan tahun 1867. Nah, penemunya itu merupakan ilmuwan berkebangsaan Inggris. Ya, dia seorang ilmuwan, ya. Dia sebagai bapak listrik dunia. Dia adalah penemu listrik. Beliau meninggal pada tahun 1867. Listrik sudah masuk ke Indonesia itu mulai tahun 1897. Nah, perusahaan listrik pertama bernama Nederland Indisch Elektriciteit Maatschappij atau disingkat NEIM, disingkat NIEM, maaf. Di Batavia dengan kantor pusatnya di Gambir. Ya. Batavia itu adalah sebutan untuk daerah Jakarta. Ya, jadi kantor pusat untuk listrik di Indonesia pada saat itu di Jakarta, itu tepatnya di daerah Gambir. Ini kantornya, ya, ini rumahnya. Nah, rumah ini, kantor ini sampai sekarang masih ada, ya, karena merupakan tempat atau rumah yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia. Maka tempat ini, bangunan ini dimuseumkan, ya, sampai sekarang masih ada. Kalau kita mau melihat ke sana, ya, di daerah Gambir. Desa-desa di Pulau Jawa baru dapat menerima aliran listrik sekitar tahun 1980. Itu di daerah Pulau Jawa. Ya. Berarti di luar Pulau Jawa, tahun 1980-an itu belum ada listrik ke daerah. Ya, jadi daerah yang sudah mendapat aliran listrik pada saat tahun 1980-an itu hanya daerah-daerah di Pulau Jawa. Itu pun daerah yang dekat atau berada di dekat kota atau desa yang dilalui jalan besar. Hingga tahun 2019 ternyata masih ada sekitar 1,8% wilayah Indonesia yang belum teraliri listrik. Ya. Jadi daerah-daerah di pedalaman, ya, sampai saat ini daerah-daerah di pedalaman itu masih ada yang masih terisolir atau belum dapat aliran listrik, ya, karena tempatnya memang susah dijangkau. Ya, mudah-mudahan secepatnya mereka juga mengalami hal yang sama dengan kita, ada aliran listrik. Ya, kita doakan bersama-sama supaya bangsa kita itu lebih maju lagi. Pada zaman sekarang, ya, listrik tidak hanya menjadi sumber penerangan yang menggantikan lampu minyak.
Ya, pada zaman sekarang itu listrik itu bukan hanya untuk penerangan saja. Ya. Kemajuan dan perkembangan masyarakat itu sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, baik melalui komputer, internet maupun smartphone. Sarana-sarana tersebut menuntut ketersediaan listrik. Jadi, alat-alat teknologi ya atau perkembangan teknologi, misalnya komputer, jaringan internet, handphone, ya, alat-alat itu sangat membutuhkan listrik. Ya, kalau tidak ada listrik, alat-alat secanggih apapun tidak akan bisa dimanfaatkan dengan baik. Kita lihat komputer. Komputer itu bisa dinyalakan ya atau bisa kita pakai, kita manfaatkan kalau ada listrik. Ya. Laptop ya, laptop meskipun pada saat kita memakai kadang-kadang tidak perlu adanya saluran ke listrik, tetapi karena laptop itu sudah dicas, sudah diisi baterainya, maka bisa menyala. Tetapi kalau baterainya habis, itu harus dicas, ya. Dan untuk mengecasnya harus menggunakan listrik. Jadi laptop juga harus ada listrik, ya. Selanjutnya jaringan internet, ya. Jaringan internet itu juga membutuhkan listrik. Kalau tidak ada listrik, jaringan internet secanggih apapun juga tidak akan bermanfaat atau tidak akan bisa digunakan dengan baik. Kemudian smartphone ya atau handphone yang kita pakai itu juga harus ada saluran listrik. Kalau tidak ada, tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Jadi alat-alat rumah tangga itu banyak sekali yang tergantung pada listrik. Salah satu cara menghasilkan listrik yang paling sederhana adalah dinamo sepeda. Itu adalah contoh ya. Contoh cara menghasilkan energi listrik yang paling sederhana. Dinamo sepeda itu merupakan generator atau pembangkit listrik yang sederhana. Dinamo sepeda pada dasarnya adalah sebuah magnet yang dapat berputar dan sebuah kumparan tetap. Apabila roda berputar, kepala dinamo pun nanti akan berputar. Berputarnya kepala dinamo itu nanti akan menyebabkan magnet pada dinamo itu berputar. Nah, pada saat berputar itu nanti akan menghasilkan energi listrik. Semakin kencang putaran magnet, semakin kuat pula listrik yang dihasilkan. Nah, kalau semakin kuat listrik dihasilkan, maka nanti lampu akan menyala lebih terang. Ini adalah gambar dinamo sepeda. Ya. Zaman dahulu orang yang memiliki sepeda itu pasti dilengkapi dengan yang namanya dinamo. Ya. Dinamo ini adalah alat untuk menghasilkan listrik yang nanti dipakai untuk lampu sepeda. Supaya sepeda memiliki lampu bisa menyala sehingga pada saat malam hari bisa dipakai. Ya. Nah, ini adalah bagian dalam dinamo. Pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disebut generator. Jadi, pembangkit listrik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu nanti disebut generator. Bagian utama dari pembangkit listrik adalah generator. Generator adalah penghasil listrik. Jadi yang menghasilkan listrik itu namanya generator. Agar dapat menghasilkan listrik, maka generator harus berputar. Nah, generator dapat berputar itu nanti karena ada turbin generator yang digerakkan oleh berbagai sumber energi. Nah, ini adalah gambar generator. Ini secara sederhana gambar generator seperti ini.
Sumber energi listrik adalah sumber energi yang dapat menggerakkan turbin pada saat pada suatu generator. Pembangkit listrik nanti dikelompokkan berdasarkan sumber energi penggerak turbin. Nah, energi penggerak turbin itu misalnya ada pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA, ada pembangkit listrik tenaga uap disingkat PLTU, kemudian pembangkit listrik tenaga diesel itu nanti disingkat PLTD, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, bayu itu adalah angin atau disingkat nanti PLTB, dan yang terakhir adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi disingkat PLTP. Ini contoh PLTA-nya ya. Nah, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi turbin di sini digerakkan oleh air. Ini sengaja dibuat bendungan atau waduk yang alirannya nanti dimanfaatkan untuk menggerakkan turbin supaya turbin dapat menggerakkan generator sehingga generator nanti akan menghasilkan listrik. Selanjutnya adalah PLTU. Ini gambarnya, ya, PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Ini mesinnya. Kemudian ini PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Selanjutnya PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin. Nah, pembangkit listrik tenaga angin atau bayu ini dihasilkan dari kincir angin, ya. Jadi kincir angin ini nanti angin akan menggerakkan kincir. Nah, kincir ini nanti akan dihubungkan dengan generator, ya. Nah, generator tersebut nanti akan bisa menghasilkan energi listrik. Nah, negara yang terkenal dengan kincir anginnya adalah negara Belanda, ya. Makanya Belanda disebut sebagai negeri kincir angin. Ya, karena sebagian besar pembangkit listrik di negeri Belanda itu menggunakan kincir angin. Ya. Selanjutnya adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi. Ya. Jadi panas bumi itu nanti jika dikelola dengan baik juga akan menghasilkan energi listrik. Ya, dengan alat-alat tentunya yang memang sudah didesain untuk hal itu, ya. Selanjutnya adalah setelah listrik dibangkitkan menggunakan generator, energi listrik kemudian didistribusikan kepada konsumen. Konsumen itu adalah pemakai, ya. Pertama-tama listrik dari pembangkit disalurkan ke transformator. Pada bagian ini, ya, kemudian tenaga listrik akan dinaikkan. Kemudian disalurkan ke berbagai wilayah daerah, ya. Disalurkan ke wilayah-wilayah sekelilingnya, ya. Nah, jaringan kabel dari pembangkit listrik ke daerah yang jauh itu disebut dengan sutet. Ya, kalian pernah mendengar istilah sutet. Sutet itu apa, ya? Jadi sutet itu merupakan kabel dari pembangkit listrik ke daerah-daerah yang jauh, ya. Sampailah tegangan listrik ke gardu induk, ya. Dari sutet nanti akan ke gardu induk, lalu diturunkan tegangannya menggunakan transformator. Yang semula tegangannya sekitar 500 kV akan diturunkan menjadi 20 kV. Kemudian tegangan diturunkan lagi menjadi 220 volt, ya. Lalu disalurkan ke konsumen atau ke rumah-rumah, ya, atau ke pengguna listrik. Nah, sutet itu apa? Sutet itu singkatan dari saluran udara tegangan ekstra tinggi, ya. Perusahaan negara yang bertanggung jawab mengadakan listrik adalah perusahaan listrik negara atau
PLN. Konsumen wajib membayar listrik yang telah digunakan. Nah, itu adalah kewajiban konsumen. Jika kita menggunakan listrik, maka kita berkewajiban untuk membayar listrik. Ya, sesuai dengan penggunaannya. Nah, ada dua cara membayar listrik. Ya, yaitu yang pertama dengan prabayar, yang kedua dengan pasca bayar. Ya. Nah, pembayaran listrik dengan prabayar caranya adalah seperti membeli voucher pulsa ponsel prabayar, di mana pada voucher tersebut nanti terdapat kode, ya, nomor kode. Dan nomor kode itu nanti akan dituliskan di meterannya, ya. Nah, setelah kodenya dimasukkan, dituliskan, nanti pulsa akan masuk ke dalam meteran. Kemudian listrik akan menyala, bisa dimanfaatkan. Itu untuk yang prabayar. Kemudian untuk yang pasca bayar, caranya adalah konsumen akan menerima tagihan listrik pada akhir bulan sesuai energi yang dipakai atau digunakan. Ya. Nah, cara membayar listrik dapat diketahui dari jenis meteran listrik yang digunakan. Itu untuk yang pasca bayar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar meteran, ya. Gambar meteran untuk yang prabayar, ya. Ini ada nomor-nomor ini. Nomor-nomor ini nanti gunanya adalah untuk memasukkan kode pada pulsa, ya. Setelah diketikkan, nanti pulsa akan masuk ke dalam meteran. Ini untuk yang pulsa untuk gambar meteran prabayar. Ini adalah gambar meteran yang pasca bayar, ya. Ini tidak perlu, kita tidak perlu memasukkan kode pada kode-kode pulsa di sini, ya. Secara otomatis bila sudah terpasang meteran ini, listrik bisa dipakai, ya, pada rumah-rumah. Nah, nanti pada akhir bulan baru nanti kita akan lihat di sini pemakaiannya berapa ini, ya. Tertera di sini nanti, ya. Kita tinggal bayar pada akhir bulan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan pembayaran listrik prabayar dan pasca bayar. Ya. Nah, untuk yang pasca bayar, kelebihannya listrik selalu tersedia sampai pembayaran akhir. Ya. Jadi sampai pembayaran akhir, seberapapun kita pakai, listrik selalu tersedia. Ya, kita tidak takut mati di tengah-tengah bulan. Ya, itu untuk yang pasca bayar. Itu kelebihannya. Kekurangannya, listrik akan terputus bila menggunakan pembayaran listrik. Nah, bila menunggak pembayaran listrik itu, listrik nanti akan diputus oleh PLN. Nah, karena tidak bayar. Selanjutnya, kenyamanan pemakaian listrik dapat terganggu karena biasanya ada petugas PLN yang masuk ke rumah, pekarangan rumah. Untuk apa? Untuk melihat pemakaian listrik di rumah yang bersangkutan. Ya, di situ nanti akan tertera di meterannya. Ya. Kekurangan yang ketiga, konsumen harus telaten menyimpan struk token pembayaran. Jadi tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat pemakaian listrik kita, ya, sesuai tidak dengan pembayarannya, ya. Jangan-jangan kita memakainya hanya sedikit, bayarannya mahal. Itu nanti bisa kita klaim ke PLN yang sudah ditunjuk, ya. Selanjutnya, untuk yang kelebihan dan kekurangan prabayar. Kelebihannya tidak dikenakan biaya beban bulanan, ya. Jadi tidak ada abonemennya, tidak ada bebannya kalau yang untuk prabayar. Untuk yang pulsa, ya. Tidak ada batas waktu penggunaan listrik. Tidak ada batas waktunya. Kalau kita ngisi terus, pulsanya tidak habis, ya tidak akan pernah mati listriknya, ya. Tidak ada denda keterlambatan pembayaran penggunaan listrik, tidak ada dendanya. Meskipun listrik mati, itu karena kita tidak isi pulsanya, ya. Itu tidak ada dendanya. Jadi kalau listrik mati itu bukan karena diputus, tetapi karena kita tidak mengisi
pulsa, ya. Untuk kekurangannya, penggunaan listrik dapat melampaui batas atau berlebihan, ya. Itu kekurangannya. Listrik dapat terputus kapan saja karena pulsa habis. Kalau kita tidak habis hati-hati, pulsa sudah ada sirenenya, meteran sudah ada sirenenya bunyi tutut, terus tidak kita isi, nanti sewaktu-waktu bisa habis, mati listriknya, ya. Tidak ada pencatatan meteran penggunaan listrik, tidak ada pencatatan penggunaannya habis berapa, tidak ada, ya. Oke, itu kekurangan untuk yang prabayar. Yang terakhir, semua listrik masuk ke dalam rumah itu melalui meteran, sehingga penggunaan listrik dapat diukur itu untuk yang pasca bayar, ya. Jadi pemakaiannya bisa terukur, bisa dilihat di meteran. Dari meteran, listrik disalurkan atau didistribusikan ke titik-titik stop kontak dan fitting lampu yang tersebar di dalam rumah. Ya, itu pemakaian listrik itu tergantung tuan rumah, tergantung orang yang punya rumah. Mau dipasang di mana saja terserah, ya. Di dapur, kamar mandi, ruang makan, ruang keluarga, kamar, itu silahkan mau di mana saja, ya. Kemudian rangkaian distribusi listrik dalam rumah disebut instalasi listrik rumah, ya. Baik, materi untuk kita untuk pelajaran IPA untuk hari ini sampai di sini dulu, ya. Semoga kalian memahami apa yang Pak Guru sampaikan. Selanjutnya, untuk pertemuan selanjutnya nanti akan ada latihan-latihan soal di e-learning, ya. Untuk pertemuan selanjutnya, ya. Untuk hari ini tidak ada e-learning, ya. E-learning nanti akan diberikan pertemuan selanjutnya, ya. Hari Kamis yang akan datang. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Tetap jaga kesehatan, ya, ikuti protokol kesehatan supaya kita semua tetap dalam situasi yang sehat. Terima kasih, sampai berjumpa lagi nanti pertemuan minggu depan. Terima kasih. Jojo masalahnya